Halo Sobat Bodifit, ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini saya lagi makan telur ya. Kali ini saya akan kasih tahu ke kalian nih manfaat dari telur untuk perkembangan otot ya. Ya kayak gini ya. Sebelum saya jelaskan manfaat dari telur ya untuk perkembangan otot ya, jangan lupa subscribe dulu video saya ya. Klik di bawah, jangan lupa klik tombol loncengnya juga supaya teman-teman tetap dapat notifikasi dari saya. Siapa tahu video-video saya lebih bermanfaat buat teman-teman, untuk kesehatan teman-teman. Jangan lupa buat bangun channel saya supaya terus berkembang, klik tombol like-nya. Oke? Oke teman-teman, sekarang saya akan kasih tahu nih ya manfaat dari telur ya. Ada pertanyaan bahwa dari teman-teman juga nih ya, Coach, kalau mau cepet gede nih ototnya gimana ya, untuk naikin berat badan gimana caranya ya? Bener nggak sih kalau makan telur itu bisa otot kita lebih cepat jadi, atau otot kita lebih cepat berkembang ya? Oke teman-teman ya, salah satunya memang protein yang terbaik itu adalah telur karena mudah didapat ya. Kalian bisa beli di mana aja. Terus rasanya juga enak ya. Mudah dimakan. Bisa dimakan di mana aja ya. Kalau direbus kan bisa dimakan di mana aja maksudnya ya. Terus bisa diolah. Olahan apa aja, mau ditumis, mau didadar, atau mau direbus, pokoknya banyak macam lah. Bahkan di jus juga ya, teman-teman bisa lihat gimana cara bikin jus telur ya, nanti saya kasih videonya di atas ya. Jadi sangat bermanfaat sekali telur itu untuk pembentukan otot. Oke, teman-teman juga tahu ya, banyak binaragawan atau olahragawan yang mengkonsumsi telur ya. Bahkan denger-denger nih ya, kadang-kadang ini teman-teman yang binaraga ya mengkonsumsi bisa lebih dari 20 telur ya. Wah, gimana nggak enak tuh ya kan, makan putih telur ya. Ya tergantung bagaimana cara mengolahnya ya. Ya kalau mungkin tiap hari 20 ya mungkin enak juga ya. Tapi kalau diolah mungkin pagi 3 biji ya kan, 3 butir telur ya kan, direbus ya kan, nanti jam-jam 10 3 butir lagi ya, udah 6 ya kan. Dan nanti makan siang telurnya 5 mungkin ditumis ya kan, pakai sayur, pakai telur direbus dulu kemudian dipotong-potong dibuat tumis ya, itu juga sama aja ya, menghasilkan protein yang baik juga. Ditumis, direbus, terus dipotong-potong ya, pokoknya diolah lah ya supaya nggak membosankan. Nah ini contoh aja ya kalau kita mengkonsumsi telur ya. Terus nanti sore mungkin 2 lagi ya kan, direbus atau mungkin diolah atau di jus mungkin ya. Jadi kan nggak kerasa kalau kita tuh makan telur sudah lumayan banyak gitu ya. Terus mungkin nanti malam bisa direbus lagi atau mungkin diolah dengan cara lain ya. Jadi telur itu sangat mudah diolah dan teman-teman bisa dapatkan di mana aja ya. Di samping protein lain ya, seperti dada ayam atau mungkin ikan atau mungkin daging ya. Tapi nanti akan saya kasih tahu perbedaan telur dan protein yang lain supaya teman-teman bisa membandingkan apa sih yang perlu dikonsumsi untuk kebutuhan protein untuk membentuk otot kita ya. Di samping untuk diet ya untuk menurunkan berat badan, telur juga sangat bagus untuk perkembangan otot ya. Jadi yang untuk mau meningkatkan massa otot ya, atau menambah berat badan dengan menambah otot ya, perlu digarisbawahi bahwa menambah berat badan bukan menambah massa lemaknya, tapi massa ototnya. Oke teman-teman, sekarang saya akan bandingkan telur ya dengan daging sapi. Kebetulan saya nggak bawa daging sapi nih ya, karena di sini nggak ada ya, di lemari es nggak ada ya. Telur dan daging sapi ya.
Jadi contoh aja nih ya, 100 gram putih telur terdapat 92% total kalorinya berasal dari protein. Sementara kadar lemaknya hanya 3% aja. Ya. Jadi kecil banget. Sementara untuk daging sapi, ya 100 gram daging sapi 38% kalori dari protein dan sisanya 62% dari lemak. Ya, jadi perbandingannya sangat jauh. Ya, jadi putih telur masih menang ya, masih bagus dikonsumsi daripada daging sapi. Jadi bagi teman-teman yang mau diet, yang mau nurunin berat badan, kalau misalkan teman-teman mau ngambil kalori dari protein ya, bayangkan saja tadi udah saya terangkan ya, sangat bermanfaat sekali ya proteinnya. Ya kalori dari protein sendiri dari telur itu sekitar 92% itu dari protein ya, sedangkan daging sapi ya hanya 38% dan sisanya yaitu 62% itu lemak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau build muscle atau yang mau lose fat ya, lose fat, saya sarankan konsumsi telur sangat bagus dan sangat bermanfaat ya. Jadi 100 gram putih telur ya, memiliki 52 kalori saja. Jadi 100 gram putih telur cuma 52 kalori saja. Sedangkan 100 gram daging memiliki 287 kalori. Jadi perbedaannya sangat jauh ya. 52, 287. Wah, jauh banget ya. Jadi lebih baik makan telur ya. Terus nggak boleh makan daging? Boleh aja. Cuman ya teman-teman bisa bandingkan sendiri. Kalau kalian mau diet, lebih baik makan telur aja ya. Oke, sekarang berapa sih rata-rata kebutuhan protein kita setiap harinya ya? Bagi orang yang normal atau orang yang nggak melakukan latihan beban, kira-kira kebutuhan proteinnya itu 0,8 dikali berat badan ya. 0,8 kali berat badan. Hitung aja 1 gram ya. 1 gram kali berat badan. Ya, misalkan berat badan teman-teman 60 kilo, ya kebutuhan proteinnya kira-kira 60 gram protein ya. Teman-teman bisa hitung, kalau misalkan bisa timbang juga ya, dari 100 gram telur itu ya, itu berapa butir. Nah, teman-teman bisa hitung. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa, akan tahu tuh kebutuhan protein teman-teman setiap harinya. Nah, gimana kalau yang mau build muscle ya? Beda tentunya ya. Kalau untuk yang mau membentuk otot, kebutuhan proteinnya disesuaikan dengan berat badan juga ya. Dengan hitungan kira-kira 1,5 gram dikali berat badan ya. Dikali berat badan. Misalkan berat badannya 50 ya, 50 kilo ya. Tinggal dikali 1,5 aja ya, kira-kira 70 mungkin ya, 75 gram protein ya. Teman-teman bisa hitung di situ kebutuhan proteinnya ya. Kebutuhan protein itu nggak berasal dari telur aja ya, bisa juga dari ayam, dari ikan dan lain-lain ya. Jadi kalau teman-teman kurang protein atau makanannya proteinnya kurang ya, sama aja ya, kurang protein, pembentukan ototnya akan lebih lambat atau mungkin bahkan nggak terbentuk ya. Jadi kebutuhan protein itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang mau membentuk otot. Jadi jangan diabaikan ini ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau build muscle ya, mau membentuk otot, perhatikan nilai nutrisi teman-teman ya. Makannya diperhatikan, jangan banyakkan nasi ya, jangan kekurangan protein. Jadi harus diperhatikan proteinnya, berapa gram kebutuhan teman-teman, beda-beda ya, karena pasti teman-teman punya berat badan yang beda-beda ya. Kebutuhan protein teman-teman harus diperhatikan supaya teman-teman lebih cepat berkembang dan lebih cepat jadi badannya ya, cepat sukses. Jadi nggak gitu-gitu aja badannya, nggak ada perkembangan ya. Latihan keras, nutrisinya nggak ada, sama aja punya pohon nggak dipupuk ya.
berkembangnya lama ya, berkembangnya lama, bahkan mungkin nggak berkembang ya, buntet aja ya, jadi kerdil aja ya. Sama aja kalau kita misalkan nutrisinya cukup, perkembangannya akan lebih cepat ya. Jadi untuk masalah nutrisi 100% harus diperhatikan, jadi jangan sampai terlewatkan supaya teman-teman sukses, bagi yang mau build muscle ataupun yang lost fat. Oke, semoga keterangan ini bermanfaat buat teman-teman. Untuk nilai nutrisinya akan saya sertakan di samping untuk manfaat dari telur ya, nilai nutrisi telur akan saya sertakan di samping. Teman-teman bisa baca ya, nggak usah saya terangkan satu-satu, nanti lama ya. Terus buat teman-teman kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa share juga ke teman-teman lain, siapa tahu bisa membawa manfaat. Oke, jangan lupa subscribe dan like-nya ya, saya tunggu gitu. Oke, sampai ketemu lagi.